terus kita maunya kesan, kita dengar nih putusan toh apakah diizinkan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari kantor DPRD Kota Kendari, saya ingin memberi informasi kepada pemirsa di rumah bahwa kita sama-sama akan mendengarkan rapat dengar pendapat, yakni terkait aduan masyarakat pelaku UMKM Segitiga Tapak Kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, yakni perihal permohonan rapat tersebut terkait surat teguran Dinas PUPR Kota Kendari terhadap pelaku UMKM di kawasan Segitiga Tapak Kuda. Dan pemirsa, pada RDP kali ini nanti juga akan turut hadir bersama Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kota Kendari. Untuk undangan yang akan turut serta pada kesempatan kali ini, yang pertama yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari, selanjutnya Kasatpol PP Kota Kendari, Camat Mandonga, lalu Lurah Korumba serta perwakilan masyarakat pelaku UMKM Segitiga Tapak Kuda. Marilah sama-sama kita menyaksikan rapat dengar pendapat kali ini. Artinya barangkali mereka juga ini mungkin mencari usaha ini tidak terjadi permanen. Yang penting dia sambung dulu untuk bagaimana mencari kehidupan mereka ini, bukan mencari permanen. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa tadi ada informasi bahwa yang akan dipakai di segitiga itu ya segitiga. Nah, segitiga ini kan memang kalau kita bicara dalam RT RW di sini memang kawasan hijau. Ya, Raja punya kawasan hijau. Tetapi kawasan hijau ini, kalau memang pemerintah mau ikhlas baik kawasan jalur hijau dan pemerintah yang menguasai sepenuhnya, artinya dia sudah berikan ganti yang layak kepada seluruh pemilik lahan yang ada di situ. Harusnya. Karena bagaimana ceritanya sekarang tanah itu adalah sebagai milik masyarakat. Terus masyarakat di situ umpamanya ada potensi ekonomi umpamanya. Masa masyarakat tidak bisa bangun kios-kios untuk bisa? Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya, tetapi kan nanti kita coba diskusikan dengan pihak sebagai dari Satpol PP. Biasanya yang disampaikan di lapangan Satpol PP biasanya. Iya. Nah, maksudnya ini kita kaji dari segi hukumnya bahwa walaupun katakan tanah saya masuk kawasan hijau, tetapi kalau pemerintah belum memberikan ganti rugi yang layak kepada saya, tentunya saya masih bisa tetap beraktivitas, Pak. Saya berikan gambaran kecil. Kenapa kemarin orang mengatakan pasar panjang itu orang mengatakan, tapi saya tidak pernah mengatakan adalah pasar panjang. Hari ini orang sudah dikatakan. Kenapa tidak sampai tidak bisa dieksekusi kemarin? Karena di sini bukan pasar. Kalau yang dikatakan pasar itu adalah semua fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah. Ini dalam buku pintarnya disiapkan oleh pemerintah semua dan diorganisir orang-orang untuk menjual di tempat itu. Ketika pemerintah mau pakai, ya hak pemerintah untuk dia bisa usul atau dia bagaimana modelnya pemerintah begitu. Apakah yang berindah atau bagaimana itu. Jadi itu yang saya tahu. Kalau namanya dikatakan pasar. Jadi kalau bicara Mall Mandonga ya pasar, karena memang semua fasilitas disiapkan pemerintah. Tapi kalau pasar panjang di sana yang hari dikatakan pasar panjang, kalau saya tidak pernah katakan pasar panjang. Kenapa kemarin saya berani angkat toa itu di pasar panjang, hari ini awalnya bilang pasar panjang dulu, saya berani angkat toa, karena saya tahu bahwa itu bukan pasar. Dan itu tidak ada yang berani untuk eksekusi kemarin. Ya, jadi itu mungkin gambaran-gambaran. Tidak lama kemudian ternyata tiba surat dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa itu tidak boleh digusur karena itu bukan milik pemerintah, milik orang perorangan. Kebetulan ada potensi ekonomi di situ. Ya sewa-sewakan yang punya tempat. Dia tidak berputar uang di situ. Ya kalau bicara tata ruang sudah jelas. Sementara belum ada perda yang baru, jelas di situ kawasan jalur hijau. Tetapi kan kawasan jalur hijau ini masalah karena milik orang harusnya diselesaikan itu tanah cepat supaya pemerintah proses langsung begitu. Jangan pemilik ini ditahan-tahan untuk beraktivitas untuk mencari uang. Ya kalau saya punya tanah, saya jujur saja saya bisa laksanakan ini. Saya suruh jual. Kalau orang mau pakai, saya suruh pakai. Saya mau cari uang juga, saya mau hidup.
Solusi yang dilahirkan dari komunikasi, dari RDP, dari Komisi 2, kebetulan itu keluarga saya baru masuk di RDP tentang komunikasi ini. Ya, kalau persoalan RTH itu, jujur saja, saya akan pisahkan dengan masalah yang di sini. Saya akan pisahkan, karena saya tidak akan masuk pada itu, karena dia tersendiri tuh. Dia tersendiri kalau saya bicara RTH, karena panjang itu. Kalau saya bicara RTH ini dari sudut sana sampai di ujung Madiun sana. Sampai di ujung hampir bawah sana. RTH semua ini kalau saya bicara RTH, karena bawah semua. Ya, termasuk segitiga. Saya pikir itu Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Bagaimana mereka ini diberikan tempat untuk mereka bisa mencari kelanjutan hidup mereka. Kedua, apa yang saya Rajab tadi, bahwa harapan Pak Rajab, kita sama-sama penyelenggara pemerintahan, bagaimana mereka ini diperlakukan sama begitu dengan orang lain. Katakan kan banyak orang yang jual-jual di pinggir jalan apa semua di situ, katakan sampai Pak Rajab bukan lain sebagai pasar. Kenapa kita mereka ini tidak diperbolehkan begitu? Nah, itu barangkali dari Pak Rajab, kesimpulannya Pak Rajab itu diperlakukan secara adil ya, dan manusiawi. Mungkin ada Pak, silakan Pak. Dalam segitiga itu memang juga kita masih kawasan hijau di situ, tapi kan ini kita bicara kehidupan. Dan juga saya pikir dengan ditempatkan di situ juga kan tidak permanen. Untuk bisa menyambung hidup hari-hari. Apalagi sekarang ini jujur saja, bicara kehidupan semakin susah sekarang Pak. Mendapatkan uang 10.000, 20.000 itu saya pikir apalagi mereka tidak dikasih uang kan susah juga mau makan. Jadi di kesempatan ini mungkin tidak perlu berkali-kali teman-teman pedagang datang ke kami, tapi bahwa dengan kedatangan mereka ini tentu mau mengadu sama siapa? Dengan mengadu di DPR, kita adalah keterwakilan masyarakat, penyambung lidah masyarakat. Di sini kita cari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik di mana? Ya mendapatkan kehidupan yang layak juga bagi mereka. Kan saya rasa teman-teman yang datang ke sini tidak mungkin. Saya rasa semua yang berdagang di pasar di Kaligadia kemarin. Olehnya itu di kesempatan ini kita memang kasih kepastian mereka dan supaya busuk-busuk mereka itu tidak takut lagi digusur satpol pp apa segala macam, kan kasihan. Sudah korban uang untuk bangun apa segala macam digusur lagi kan kasihan. Yang saya sampaikan yang jelasnya di kesempatan ini saya ingin dengar dan ada kepastian dari teman-teman pedagang kita. Untuk dari saya mungkin itu. Terima kasih. Yang jelasnya tetap teman-teman pedagang tetap kita kawal dan kita akan tetap bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya memang kita perlu kasih ruang karena mereka juga mau hidup sesuap nasi, dan sebetulnya ini perlu dikasih ruang mereka. Tapi kalau memang seumpamanya bisa juga di tempat itu sekarang, sebetulnya tidak terlalu sulit. Kita buatkan saya perjanjian apabila satu waktu pemerintah kota membuka tempat itu ya bisa dikosongkan. Itu. Jadi saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ini mewakili pedagang-pedagang sehingga kita membatalkan untuk ke sana itu Pak. Itu lokasi di sana itu menurut kami, kita survei berapa kali itu yang di sana saja itu wahana-wahana saja itu Pak kayak tempat mati Pak. Kita diarahkan di pinggir laut yang di depan debris, sama saja kita disuruh jualan di kuburan. Di samping itu satu lagi, kedua itu masalah sampah. Di laut itu rawan sekali sampah lari ke laut Pak. Pemerintah tidak pikirkan di situ Pak. Kita tidak bisa kendalikan manusia pengunjung semua di situ Pak untuk membuang sampah di tempat sampah Pak. Dan konsekuensinya yaitu tercemar lagi laut Pak, sampah plastik. Ketiga, lahan parkir yang tidak memenuhi syarat Pak untuk kendaraan mau singgah mau apa Pak, karena lahannya situ kan harus jalan jauh sekali masuk Pak, motor harus mobil harus parkir di pinggir jalan, sementara jalanan situ sempit Pak. Itu akan menimbulkan lagi kemacetan Pak, dan memang selama ini kita pantau memang sepi Pak. Itu wahananya pemerintah yang dibangun saja itu uangnya percuma Pak, sia-sia saja itu Pak, karena di situ sepi sekali, tidak bermanfaat. Masuk bayar, mana lagi saya kita dari pemerintah yang kita dengar dari masyarakat itu mahal.
sewa yang retribusi yang harus kita bayar ke pemerintah, Pak. Jadi berbagai faktor pertimbangan itu kami memutuskan untuk mencari tempat tersendiri, Pak, yang istilahnya menurut kami bisa juga, di samping itu lokasi kami itu kan bisa mempercantik kota, Pak. Di samping selama ini jadi pangkalan truk, kumuh, banyak rumput-rumput liar, kita manfaatkan supaya bagaimana itu view-nya di tengah kota itu bisa cantik. Dan masalah sampah kita juga sudah konsep juga, Pak, masalah sampah, PD-nya harus rata semua, harus rapi. Masalah sudah kita konsep semua, Pak. Jadi kalau kita mau diarahkan di The Bridge, itu kasihan, Pak, mungkin bisa disuruh itu kalau malam, Pak, ada kapelangan itu, Pak, apa keramaian di situ, Pak. Sepi sekali, Pak, kasihan kami para pedagang, Pak. Sedangkan di Tapak Kuda itu view-nya ramai sekali, Pak. Kita di situ lalu-lalang masyarakat sehingga juga enak dan terlalu jauh jangkauannya, Pak, berbeda-beda kami, Pak. Kalau di Tapak Labu saya rasa kayaknya prospek kami makin terpuruk di situ, Pak. Terima kasih. Izin Pak, saya mewakili ibu-ibu yang memang turun langsung. Minta maaf ya Pak, usaha-usaha begitu seperti kita kami kan bukan bapak yang turun langsung ya, ibu-ibu. Kalau itu ditampilkan ke dia Pak, memang tempatnya bagus sekali. Dan kami ini warga masyarakat Kota Kendari yang sadar, karena kami sudah diberitahu sama pemerintah bahwa tempatnya akan diberikan, ya nggak apa-apa. Ini Pak, kami pilih itu di Tapak Kuda karena tempatnya dekat. Terus kami ini ibu-ibu Pak, tidak semua yang santai. Kami ibu rumah tangga, seorang ibu yang punya anak kecil, yang punya suami dan tanggung jawab. Mana kita harus membantu keluarga untuk mencari rezeki. Di Tapak Kuda itu Pak, bukan cuma kami pedagang-pedagang Tapak Kuda dia saja. Ada dari teman-teman kami yang kena gusur, yang kena penggusuran yang ingin bergabung untuk merubah usaha, buka kedai, jualan apa saja di situ, makanan, minuman dan berbagai yang cemilan jajanan. Untuk kami buka secara bersama-sama di situ. Tapi kalau di Tapak Labu itu Pak yang di tempatnya The Bridge, memang view-nya Pak tidak mungkin dan kesian. Kami ini Pak mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, ambil uang di bank, pinjam kiri kanan, usaha kami belum jalan sampai sekarang. Dan mungkin itu pemerintah tidak tahu Pak. Kami minta saja tempat yang bagus, aman. Kalau soal kebersihan, terus keamanan, terus tempat, di situ kami sudah gambarkan juga Pak. Ada pun nanti ke depannya kalau dikasih kesempatan sama pemerintah untuk menjual di situ, kami sangat berterima kasih. Dalam artian mereka melakukan upaya mandiri dengan menyewa lahan milik perorangan yang dilandasi oleh bukti hak milik atas tanah. Itu kira-kira. Nah, kemudian apa persoalannya kalau kemudian mereka menyewa lahan milik perorangan ya atas inisiatif diri mereka dalam rangka untuk ya memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Mereka ingin pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti itu, dan harus tentu kalau bagi saya harus dipahami pihak eksekutif harus menghargai itu adalah produk hukum tertinggi di negara kita yang memang harus dilihat bahwa ini tidak boleh dibatasi. Kalau persoalannya adalah sebuah RTH ya ruang terbuka hijau ya, dengan dalih apa itu saudara mengatakan ya eksekutif bahwa itu ruang terbuka hijau? Pertanyaannya itu, kalau kemudian yang saudara maksud adalah perda saudara, maka itu dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu menjadi tidak berlaku lagi. Perintah itu memang harus dilakukan pembenahan, harus direvisi. Itu aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 itu mewajibkan setiap ya, daerah itu merevisi perda tentang RT/RW ya, seperti itu. Itu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, berbicara tentang apakah kalau kemudian itu sudah diharuskan ya merevisi, di sini dia menjual di atas lahan pribadi, bagaimana? Bolehkah? Boleh ya. Di situ, di segitiga itu sudah ditentukan bahwa itu masuk dalam kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman itu yang akan dibawa kementerian, kecuali di sebelah utara jalan Tapak Kuda itu adalah kawasan wisata kuliner tertentu. Maksudnya tertentu itu apa saja wisata di situ, mau wisata apa gitu.
banyak macamnya sebenarnya, diantaranya itu adalah kuliner. Itu yang kami pahami, sehingga saya tidak mengerti kemudian kalau kemudian pemerintah kota itu melarang, apalagi jangan sampai ya kemudian melakukan pengerusakan terhadap barang milik orang, yang tentu kalau menurut kajian kami berimplikasi kepada tindak pidana. Jadi maksudnya ini supaya dipahami makna undang-undang cipta kerja itu, ya dia keluar itu mengharuskan semua daerah merevisi perda tentang RT/RW-nya. Dan pada waktu pembahasan pansus di DPRD provinsi, pemerintah kota juga hadir, sudah diberitahukan. Jadi saya pikir ya, dan harapan itu jangan terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mengekang masyarakat dengan melarang mereka melakukan usaha dalam rangka untuk mencari kehidupan. Jadi kira gambarannya ini sangat jelas. Kalau bisa berkunjung ke DKI Jakarta, kami sudah lakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu pemikiran yang namanya sangat benar. Namanya milik saya. Ya oke lah hari ini kenakan kawasan jalur hijau. Tapi masa karena saya kawasan jalur hijau, saya mau dibunuh untuk saya mencari nafkah? Kan begitu. Ya, satu pemikiran dengan bapak-bapak, dengan saya. Saya yakin satu pemikiran. Saya pikir begitu Pak. Tetap masih Pak, instruksi Pak Ketua. Silakan. Kita bukan mau membuka peraturan ini Pak. Sekarang Pak, kami butuh hatinya Bapak. Bukan pada persoalan itu Pak. Loh, kami ini masyarakat yang mana loh Pak? Kami bukan orang Cina. Dari luar ini diekspor Pak, impor. Bagaimana kan kita ini? Masyarakat ini memang mempunyai hak untuk berjualan di mana saja, sepanjang memang itu legal dalam hal tentu. Kalau tanahnya ya bisa, terus kalau tanahnya pribadi bisa, tanah orang lain sepanjang ada kesepakatan sewa boleh, itu kan diatur juga dalam perjanjian. Nah, menjadi persoalan di sini Pak, mereka berjualan di situ. Sekarang kalau dipersoalkan mengenai izin, kita ini kan belum jadi perdana, itu sedang dievaluasi. Artinya dia sudah status quo Pak. Boleh orang berhak, kalau menurut pandangan saya Pak Ketua, orang berhak untuk berusaha di situ. Dan masalah nanti kalau kemudian ada aturan yang menghendaki dari sisi administrasi mereka membutuhkan perizinan, maka kemudian nanti mereka akan menyesuaikan. Saya rasa seperti itu. Ini saya juga kan mereka pernah banyak UMKM Pak, itu di sepanjang jalan itu dari bibir pantai itu saya nggak tahu apakah itu ada izin atau tidak, di mana-mana itu kan kalau memang butuh perizinan kan sebenarnya PAD juga bagi pemerintah daerah, tapi saya sepertinya agak ragu bahwa mereka memperoleh perizinan, kira-kira begitu Pak. Dapat lalu Sudah masuk ya? supaya nanti kalian. Terus kemudian akan untuk masuk di zona kedua masih menunggu ada 6 orang, jadi dia belum, karena kita selesai di zona 1 dulu, baru kita masuk ke zona 2. Oke. Itu Pak. Sudah ada yang berjualan di sana? Kalau di sana ada sekitar baru kotak itu. Bilang saja tidak ada Pak. Insya di Tapak Kuda. Terus ini tadi ada nih rapatnya. Terus kita maunya kesan, kita dengar nih putusan toh apakah diizinkan atau tidak. Jadi masih disuruh lagi menunggu. Nah sementara kesan bangunannya kita di situ dari Tapak Kuda, dari Kalikadia kita sudah pindahkan ke sana. Ada memang lahan yang kita disediakan pemerintah di Tambak Labu. Ya. Nah di sana itu kita tidak terlalu masalahnya jauh jalannya masuk, baru sempit toh. Saya kesan ada anak kecilku laut. Nah, saya takut itu kalau sementara kita ada lagi menjual, baru anak udah jatuh di laut atau apa. Pokoknya banyak yang tidak setuju mau ke sana. Jadi kita sama-sama semua ke situ di Tapak Kuda. Katanya kita kena lahan hijau.
Makanya kita nih sama-sama nilai mau tunggu putusannya yang di sini. Itu 3 tahun. Kebetulan saya warga di situ juga di Lorong Damai itu. Nah, saya kesian itu 3 tahun di sana, 3 tahun lebih. Waktu bulan Februari lalu saya kena kebakaran, habis mulai dari nol. Saya pengajuan di bank, baru 6 bulan saya menjual, kita terkena gusuran. Dipindahkan ke? Sementara ini proses bank ini masih jalan 3 tahun. Tidak ada pencarianku selain di situ. Saya dengan suami hanya kedai. Nah, itu Ji. Makanya saat waktu kita dikena gusuran itu saya menangis ke Sianto, masalahnya waktu bulan 2 baru 6 bulan saya dikena musibah. Nah, terus kita dikena lagi gusuran begitu. Sementara ada utang kesian di bank. Pelarangan untuk melakukan usaha di situ. Nah, sementara pelarangan itu tidak punya dasar hukum yang jelas, ya toh? Nah, tidak punya dasar hukum yang jelas karena sesungguhnya itu pertama masyarakat berusaha di situ itu adalah lahan milik pribadi, bukan di lahan milik pemerintah. Kalaupun pilihan masyarakat itu mau menjual di mana, itu adalah sebuah pilihan yang bebas dilakukan oleh setiap perorangan masyarakat, tanpa harus kemudian memang ditekan ataupun dilarang-larang sepanjang dia punya dasar hukum yang jelas. Nah, di sini dia punya dasar hukum yang jelas, yaitu sertifikat hak milik. Ya. Terus kemudian di situ kalaupun dia menggunakan dasar bahwa di situ ruang terbuka hijau, nah sekarang dia tidak punya dasar hukum yang jelas karena sesungguhnya perda yang dimaksud mereka itu saat ini sudah dianggap tidak bisa diberlakukan karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja harus dievaluasi, harus dirubah, ya. Nah, harus dirubah. Nah, karena di situ, ya, karena di situ sesungguhnya itu kebanyakan adalah lahan milik pribadi, bukan lahan pemerintah. Nah, penggunaan lahan pribadi itu, ya, itu bagi pribadi itu dia sepanjang mempunyai hak atas tanah maka dia bebas menggunakan. Tetapi kalaupun kemudian dia masuk zona ruang terbuka hijau yang nantinya bila ditetapkan oleh pemerintah, ya, maka sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan, tidak bisa juga dia melarang masyarakat untuk berusaha di situ. Kenapa? Karena kami sudah melakukan kajian di pemerintah DKI Jakarta yang perda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.